Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HuHa dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Markus 4 ayat 40. Markus 4 ayat 40 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudaraku, ketika Amerika dilanda krisis yang hebat pada tahun 1930-an, kondisi ekonomi bangsa itu mengalami kemerosotan yang luar biasa. Harga saham mengalami anjlok dan bank tutup di mana-mana. Tak terelakkan situasi itu menyebabkan pengangguran terjadi hampir di seluruh Amerika. Tak heran bila terjadi kepanikan yang hebat di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kegentaran terjadi di mana-mana. Pada saat peristiwa itu terjadi, Franklin Delano Roosevelt terpilih sebagai presiden. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia memimpin bangsa Amerika keluar dari setiap krisis yang ada. Secara bertahap, ia menetapkan kebijakan yang positif, baik dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Salah satu seruannya kepada masyarakat dan mampu meredam gejolak yang terjadi adalah kita tidak boleh takut menghadapi krisis ini. Satu saja yang harus kita takuti, yaitu ketakutan itu sendiri. Mengapa Roosevelt mengatakan demikian? Karena sesungguhnya mereka yang takut, mereka yang khawatir adalah orang-orang yang tidak pernah percaya kepada Tuhan. Bukankah ketakutanmu, kekhawatiranmu justru menunjukkan ketidakpercayaanmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita keluar dari setiap krisis yang ada? Nah, saudaraku, kisah krisis seperti itu juga pernah dialami oleh para murid. Alkitab mengisahkan ketika para murid menghadapi badai angin sakal, mereka mengalami ketakutan yang begitu hebat dan luar biasa. Lihatlah apa yang terjadi ketika murid-murid itu dikuasai oleh rasa takut mereka. Pengalaman sebagai seorang nelayan yang hebat tidak berguna lagi. Bahkan kehadiran Yesus bersama dengan mereka pun tidak memiliki dampak apa-apa. Sebaliknya, mereka panik dan mencari siapa yang dapat dipersalahkan. Tak heran di ayat yang ke-38 di sana dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kalimat itu ingin menunjukkan bahwa mereka mulai menyalahkan Yesus, seolah-olah Yesus tidak peduli akan nasib yang mereka alami. Tindakan itu memperlihatkan bahwa ketakutan membuihkan ombak kepanikan yang hebat, mengalir masuk melakukan intervensi atas akal sehat kita, dan menenggelamkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang takut pasti panik dalam hidupnya. Dan di tengah-tengah kepanikan itu, pasti ada kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Pertanyaannya adalah, mengapa para murid masih takut? Bukankah Yesus bersama-sama dengan mereka di atas perahu itu? Firman Tuhan di atas memberikan jawaban yang begitu jelas. Di sana dikatakan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Oleh sebab itu, saudaraku, dapat disimpulkan bahwa mereka yang hidup dalam ketakutan adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak pernah percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada hidup mereka. Sejenak merasa takut itu sesuatu yang wajar. Tetapi kalau kemudian berlarut-larut dalam ketakutan, bahkan kita dikendalikan oleh ketakutan, itu yang sangat berbahaya dan itu tidak wajar.
Sebab ketakutan yang dibiarkan berkuasa dalam hidup kita akan sanggup melumpuhkan semua kekuatan kita. Kita tidak akan pernah menjadi tenang, akal sehat pun tidak jalan, dan iman pun menjadi buntu. Maka seruan Yesus kepada angin ribut itu agar tenang juga merupakan seruan yang sama kepada para murid agar mereka juga tenang di dalam menghadapi badai yang ada. Mengapa? Sebab mereka bersama dengan Tuhan yang berkuasa. Namun pengalaman itu sesungguhnya adalah tamparan yang sangat keras kepada para murid. Sekalipun mereka telah bersama-sama dengan Tuhan untuk sekian lama, rupanya mereka tidak juga percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Peristiwa angin ribut itu adalah bukti ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Bukan hanya itu, mereka bahkan berusaha untuk menyalahkan Yesus atas situasi yang mereka hadapi. Saudaraku, jika kita jujur, bukankah kita juga sering kali seperti para murid itu? Saat kita menjadi takut dan panik, kehadiran Yesus pun sepertinya tidak berguna sama sekali. Akhirnya, semua menjadi berantakan, semua menjadi hancur. Bukan karena Tuhan tidak menolong, bukan karena Tuhan tidak hadir, melainkan karena perasaan takut yang begitu hebat menyebabkan kita mengacaukan semuanya. Karena itu saudaraku, dalam menghadapi masa-masa yang sulit dan situasi yang tidak mudah untuk kita lewati hari-hari ini, mari kita tidak takut, mari kita juga tidak panik, agar kita dapat berpikir jernih serta percaya sepenuhnya akan pemeliharaan Allah yang Maha Tinggi di dalam hidup kita. Mari jalani hidupmu dengan penuh semangat, dengan satu keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja dan semua pasti bisa kita lewati. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua dan menjadikan kita untuk tetap on fire di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, penolong hidup kami, penguasa alam semesta, dan penguasa hidup kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, sebab kami tahu di dalam tangan pengasihan Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghancurkan hidup kami, dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengambilnya daripada-Mu. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku, untuk kasih-Mu dan untuk penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di
Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau ajaib